Setiap tahun, ribuan nyawa hilang di jalan raya. Statistik menunjukkan 80 hingga 96% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia. Bukan hanya kelelahan fisik, tetapi kondisi emosional. Halo, coba kenalin diri kamu dan kamu ngapain aja di tim ini? Kenalin, nama gue Rifki Al-Bukhari. Saya sebagai salah satu tim pengembang studi literatur di BADS. Halo. Kenalin diri kamu dong dan kamu ngapain aja selama pengembangan BADS ini? Kenalin, nama gue Franz Miantomo, bisa dipanggil Afan atau apapun. Di sini job desk gue di Telulang atau BADS ini gue ngurusin cek logbook dan juga bagian administrasi. Nama gue Dani. Di sini gue lebih sering di belakang kamera daripada di depan kamera. Gue pertama itu ngedesain prototype dan ngurus media sosial. Nama saya Ibnu dari tim Telulang. Job desk saya yaitu programmer dan juga sekaligus yang mengurus bagian IoT. Perkenalkan, saya Terlalu Mantaki, saya dari ketua tim dari Telulang. Saya ngapain aja di kelompok ini? Sebenarnya lumayan banyak sih. Saya pertama ada buat paper, lalu saya membuat dokumen, jadi saya sebagai ketua, otomatis saya juga mengkoordinasi teman-teman saya lainnya untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya, seperti itu. Untuk mewujudkan Copilot cerdas ini, dibutuhkan integrasi multidisiplin, dari riset mendalam hingga perakitan perangkat keras. Sebagai ketua tim, apa yang menjadi pemicu utama kamu untuk menciptakan BADS? Dan apa intinya BADS itu sendiri? Oke, jadi menurut dari data yang kami dapatkan bahwasannya menurut dari BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional mengatakan bahwa 80 hingga 90% kecelakaan di Indonesia itu disebabkan oleh kesalahan manusia itu tersebut. Dan juga kata dari WHO bahwasannya kecelakaan itu menjadi top 7 terbesar penyebab kematian di dunia. Nah, alasan saya membuat BADS adalah saya ingin mengurangi angka kecelakaan di dunia tersebut dan di Indonesia seperti itu. Mungkin bisa jadi mungkin hari ini bukan kita, tapi bisa jadi kita berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah yang sangat serius. Dari studi literatur tersebut, menurut kamu apa sih urgensi agar BADS ini terjadi? Menurut saya, hal yang paling krusial ya dalam berkendara itu yang saya temukan di jurnal, pertama bahwa emosi itu dapat mempengaruhi keadaan kita berkendara, decision making kita berkendara. Kedua, emosi yang berlebih atau stres yang berlebih itu dapat mempengaruhi kognitif otak seseorang, yaitu pengemudi. Fokus utama tidak lagi sekedar mendeteksi kantuk, melainkan pada pengembangan model AI yang mampu menganalisis mikroekspresi wajah untuk mendeteksi stres, marah, dan sedih. Nah, Ibnu, sebagai programmer nih, apa aja tantangan terbesar dalam mengintegrasikan kamera infrared, microcontroller, dan AI pada prototipe ini? Untuk tantangan terbesar, pertama yaitu sulit menemukan library atau solusi yang tepat untuk menghubungkan ketiganya. Namun saya sudah menemukan solusinya, yaitu untuk machine learning kami menggunakan Python, dan untuk backbone dari si backend-nya ini kami menggunakan Express.js, dan untuk infrared kami menggunakan Raspberry Pi dihubungkan oleh kamera infrared. Lalu untuk LCD, untuk menampilkan ke head unit kami menggunakan LCD TFT dihubungkan ke microcontroller. Cara menampilkannya yaitu Raspberry Pi mengambil gambar lewat infrared, lalu ditampilkan oleh LCD si TFT itu sendiri. Nah, Torik, setelah komponen terpasang semua, bagaimana proses pengujian aplikasi dan model AI berjalan? Apakah ada kegagalan yang signifikan? Kalau untuk pengujian dari aplikasi, kami menggunakan uji pihak ketiga dan expert judgment untuk menilai dari kegagalan dan keakurasian dari BADS tersebut. Lalu untuk kegagalannya sebenarnya untuk dari backend dari si AI-nya tidak ada kegagalan sama sekali. Jadi dari microcontroller akan dikirimkan ke dalam backend dari suatu aplikasi. Nah, dari backend itu tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah dari microcontroller-nya, kami mendapatkan masalah bahwasannya Raspberry Pi yang sudah kami solder ini mendapatkan masalah, yaitu di mana mungkin karena
kena solder, akhirnya komponen ada yang rusak sehingga Raspberry Pi ini tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi kita akan menggantinya dengan yang baru, seperti itu. Dalam administrasi dan logbook, apa jenis kenalan yang paling sering kamu catat selama tahap realisasi dan pengujian? Yang paling kendalanya tuh macam-macam, mulai dari miskom antar anggota. Gue juga kadang suka ketinggalan sama info-info, misal mereka di sana udah ngerjain A B C tapi gue baru nyampe A doang gitu. Dokumentasi yang sangat penting itu, gue masih merasa kurang dokumentasi gitu. Mungkin untuk kendala pas selama gue megang logbook di BADS atau tim telulang ini itu aja. Jadi di batch ini kan punya head unit dan aplikasi mobile. Gimana kamu memastikan desain visual yang user friendly sekaligus mampu menampilkan data keselamatan secara real time? Yang penting sih ada filosofi safety desainnya ya. Jadi kita nggak hanya ingin tampilannya enak dilihat, tapi juga yang nggak mengalihkan perhatian para pengemudi itu ke jalan raya. Di tengah tantangan hardware dan software, fokus tim tetap satu, menciptakan prototipe fungsional BADS yang akurat dengan target prototipe selesai 100%. Apa hasil validasi akhir yang paling membuktikan bahwa BADS telah berhasil? Seberapa kuat sistem deteksi emosional ini? Oke, jadi validasi akhirnya kami menggunakan uji pihak ketiga. Jadi kami bekerja sama dengan psikologi Telkom, yaitu yang berkecimpung di dunia neuroscience tentunya. Kami menguji bahwasannya BADS ini sudah cukup mampu untuk mendeteksi kelelahan dan emosi dari pengemudi, terutama di bagian micro expression. BADS ini bisa sampai menangkap 200 milisecond per detik untuk melihat micro ekspresi dari wajah tersebut. Untuk deteksi akurasinya adalah 98% dan dipastikan bisa mendeteksi hingga mikro ekspresi sekalipun. Seperti itu. Emang selain produk, apa sih luaran wajib yang sudah tercapai? Dan apa makna kekayaan intelektual atau KKI bagi inovasi BADS? Selain produk, kelompok kita juga memiliki luaran wajib lainnya, seperti laporan akhir, di mana ini adalah bentuk laporan terakhir dari proyek BADS kita. Selanjutnya, media sosial BADS, di mana di sana terdapat video edukatif dan lain-lain. Dan yang kedua, apa sih makna HKI untuk BADS ini? Makna HKI menurut kita, bagi kami, itu sama pentingnya seperti membuat produk ini. Kami menganggap proyek ini adalah masa depan dan kami ingin meningkatkan jenjang ini lebih serius, yaitu dengan mengapply, memasukkan HKI BADS, dan kami ingin ini menjadi sebuah aset intelektual. Jadi bagaimana Dani dan tim akan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan BADS ini? Di Instagram kita full menggunakan ads dari Instagramnya, karena cuma itu satu-satunya konten kita itu tersampaikan ke orang luar sana. Yang kedua itu kita juga menggunakan TikTok. Kalau di TikTok sih itu lebih gampang ya, kita cuma bikin video-video lucu-lucuan, video-video humor lah. Nah, kita sesuaikan humor itu, kita samain dengan BDS dan kita usahakan video itu kena ke algoritma orang-orang dan juga algoritma TikToknya. Jadi kita bisa FYP dari video itu. Nah, setelah mencapai 100%, apa rencana tim untuk pengembangan BADS selanjutnya? Untuk pengembangan BADS selanjutnya, kami akan melakukan research metode baru untuk menambah metode untuk penyelamatan pengemudi, lalu akan diimplementasikan ke dalam aplikasi kami. BADS bukan hanya inovasi, ia adalah bukti bahwa di balik setiap tantangan nyata, selalu ada tim muda yang siap mengubah paradigma keselamatan berkendara, mengubah emosi menjadi keamanan.